Shalom Bapak Ibu, welcome to IFGF Padang Online Service. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama walaupun di rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan selalu melingkupi kita dimanapun kita berada. Dan pada hari ini kita akan dilayani melalui pujian dan penyembahan oleh IFGF Praise dan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Indra Effendi. Mari kita siapkan hati kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dan akan menerima perjamuan kudus. Enjoy the service and God bless. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, selamanya. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, umat Tuhan, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kita boleh menyembah Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dulu bersama-sama pada saat ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini, di mana pada hari Minggu ini, Tuhan, di bulan pertama tanggal 3 Mei, kami boleh Tuhan mencari wajah-Mu, kami boleh beribadah kepada Engkau secara online ini di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau yang senantiasa pakai hidup kami untuk hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan untuk ibadah ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, kita akan deklarasikan greater blessing kita bersama-sama. Saudara yang ada Alkitab atau e-Bible pegang di tangan kanan saudara, untuk kita boleh nyatakan bersama-sama. Puji nama Tuhan. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan tema yaitu God faith. Milikilah iman. Penting untuk setiap kita memiliki iman sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk setiap kita, saudaraku. Bagi setiap kita yang percaya, apalagi dengan kondisi situasi saat ini ya yang sulit, saudaraku, dengan COVID-19 ini, yang dimana kita tahu mewabah di seluruh dunia, ya, lebih dari 120 negara pada saat ini. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, untuk kita boleh senantiasa memiliki iman. Dan tema daripada subtema daripada khotbah saya yaitu working with faith, saudaraku. Bahwa perbuatan itu sinkron, selaras atau seiring dengan iman, saudaraku. Penting untuk kita memahami arti yang sesungguhnya daripada iman yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang kedua
ayat yang ke-14 sampai ke-18. Saudara yang ada Alkitab, saudara bisa buka ya bersama-sama dengan saudara, dengan saya, dan saudara bisa baca bersama-sama. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 18. Mari kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ayat 16. Dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin, saudaraku. Kita melihat di sini bahwa kita harus memahami bahwa iman tidak bisa berjalan sendirian, ya, tetapi harus ada pembuktian daripada iman itu, saudaraku. Jadi itu lewat perbuatan yang harus kita lakukan. Karena itu iman harus berjalan beriringan atau sinkron dengan apa yang kita lakukan, saudaraku. Untuk ide saja tidak cukup. Ya, ide saja tidak akan menyelesaikan apapun. Ya, bahkan ide membutuhkan suatu pewujudan, saudaraku. Ya, dan iman membutuhkan suatu perbuatan. Nah, saya berikan suatu ilustrasi, saudaraku, yang sangat mudah sekali, seperti seseorang yang sedang mendayung perahunya yang tanpa cadik, saudaraku, tapi dengan kedua pendayung di sebelah kiri dan sebelah kanan, saudaraku, supaya ada keseimbangan, yaitu untuk dia bisa membawa perahunya sampai kepada tujuan. Jadi dikatakan, ya, ilustrasinya sebuah perahu itu apabila memiliki dua buah dayung yang bekerja bersamaan, itu akan menghasilkan daya pacu yang membuat perahu itu bisa berjalan meluncur sampai kepada tujuan, saudaraku. Jadi kita bisa bayangkan apabila perahu itu hanya memiliki satu buah dayung saja dan hanya mendayung di satu sisi saja, maka perahu itu akan bergerak memutar-mutar, saudaraku, dan tidak akan sampai kepada tujuannya. Karena itu perhatikan, kalau cuma dayung itu cuma satu, di sebelah kiri hanya didayungkan dan berputar-putar hanya daerah sampai kiri saja, saudaraku. Tidak akan sampai kepada tujuan. Demikian juga cuma kalau kita mendayung sebelah kanan saja, kita berputar-putar sebelah kanan dan tidak akan sampai kepada tujuan. Karena itu penting untuk kita bisa bersama-sama, di mana dayung sebelah kiri itu menggambarkan yaitu iman. Dan dayung yang sebelah kanan itu menggambarkan suatu perbuatan kita. Jadi iman bersama-sama dengan perbuatan, kedua dayung itu harus kita dayung bersama-sama, sinkron, seiring, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang kita inginkan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Karena itu kita perlu menyadari dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana Yakobus membuka sebuah permasalahan yang sejak awal dunia sudah ada, saudaraku, sampai hari ini masih menjadi permasalahan, yaitu masalahnya bagaimana kita hidup ini harus berbagi, saudaraku. Penting dalam setiap kehidupan kita untuk hidup ini, ya, untuk kita saling berbagi. Ya, semua orang mengerti, bahkan orang Kristen tahu bahwa berbagi itulah tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tapi pada prinsipnya manusia sulit untuk berbagi. Yakobus menyoroti permasalahan ini dengan menariknya kepada kerohanian seseorang, saudaraku. Jadi apabila kita memiliki iman kepada Kristus, maka tindakan-tindakan kitalah perlu dinyatakan, ya, dan tidak hanya dalam bentuk ide atau konsep atau cuma sekedar doa saja,
tetapi harus disertai dengan perbuatan. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Nah, kita bisa melihat dalam ayat 14 ini dikatakan, saudaraku, tadi ayat sudah kita baca bahwa itu thinking does not equal to loving. Artinya berpikir tidak sama dengan mengasihi. Ya, kalau kita cuma simpati saja itu tidak cukup. Kita tidak bisa menolong orang lain hanya dengan merasa belas kasihan saja. Tetapi kita perlu yaitu mengulurkan tangan kita dan menolong orang yang membutuhkan bantuan kita, saudaraku. Ya, yang kedua dalam ayat 15 sampai 16 itu yaitu talking does not equal to giving. Cuma hanya ngomong doang atau istilahnya omong doang yang nggak ada gunanya, saudaraku. Ya, itu nggak sama dengan giving untuk kita bisa memberi, saudaraku. Jadi berperilaku sopan dengan mengatakan saya prihatin dengan pergumulanmu, atau saya akan berdoa agar Tuhan mengirimkan orang untuk membantumu, itu tidak cukup, saudaraku. Seringkali kita juga berkata Tuhan kirimkan Tuhan Yesus bantuan untuk orang ini. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin memakai setiap saudara dan saya untuk membantu yaitu orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita, saudaraku. Ayat yang ke-17 dikatakan yaitu ID need to put into action. Bahwa ide itu harus yaitu dibutuhkan untuk suatu tindakan, saudaraku. Seberapa hebat atau besarnya ide kita yang cemerlang, yang luar biasa, jika hanya dibicarakan dan tidak dikerjakan, itu tidak akan menolong, tidak akan berguna, saudaraku. Ya, ayat yang ke-18 dikatakan juga ID alone does not solve anything. Ya, cuma ide sendiri tidak akan memecahkan masalah, saudaraku. Ya, ide itu hanya hal yang kecil yang diperhitungkan. Ya, adalah bagaimana untuk realisasi daripada ide itu. Kita harus jadi orang yang ya bukan cuma idealis, tapi harus realistis dengan hidup kita. Idealis tetapi tidak realistis, tidak menolong dan tidak menyelesaikan masalah. Be problem solver, saudaraku. Jadilah orang yang bisa memecahkan masalah, yang menyelesaikan masalah. Bukan jadi orang troublemaker, pembuat masalah, saudaraku. Mari hidup kita harus berubah, saudaraku. Dengan keadaan saat ini, saudaraku, untuk kita mau yaitu take in action. Untuk kita mau bertindak, melakukan sesuatu, saudaraku. Ada yang mengatakan demikian, doing is evident that one believe. Artinya melakukan adalah bukti orang yang percaya. Jadi orang percaya itu buktinya apa? Action kita, yaitu tindakan kita, apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. 3 hal penting yang ingin saya bagikan untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, kita harus menjadi orang Kristen yang baik, saudaraku. Dalam kitab Yakobus adalah seorang hamba Tuhan yang sangat praktikal dengan kehidupan sehari-hari. Dia memberikan contoh yang sangat jelas. Dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat 15 sampai 16, itu dikatakan jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tidak ada gunanya, saudaraku. Jadi Yakobus seperti berkata, lihat salah satu saudara atau saudarimu tanpa pakaian dan kelaparan, dan Anda mengetahui kebutuhan mereka, maka Anda mendatangi mereka dan berkata, saya percaya Tuhan dapat memenuhi semua kebutuhanmu. Aku akan mendoakanmu. Saya memiliki keyakinan bahwa Tuhan dapat memberi Anda pakaian dan mengisi perut Anda. Bagaimana itu dapat membantu mereka, saudaraku? Kalau kita cuma sekedar hanya berkata demikian, kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, tapi tidak disertai dengan perbuatan kita, semuanya itu sia-sia, tidak ada gunanya. Dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-42
firman Tuhan berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah satu yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ada amin, saudaraku. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang sekecil apapun, ya, memberikan seteguk air atau secangkir air, atau memberikan yaitu makanan kepada orang-orang yang lapar, saudaraku, kepada salah seorang yang paling kecil sekalipun, kita sudah melakukannya itu untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Mari saudaraku, saya mengajak untuk setiap kita dalam hal-hal kondisi saat ini, untuk kita melakukan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan kita mengatakan, saya percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka. Yesus akan berkata, Andalah seharusnya membantu mereka. Andalah seharusnya memenuhi kebutuhan mereka. Andalah seharusnya orang-orang yang bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Ya, karena itu iman saja tidak berguna kalau tidak disertai dengan perbuatan kita. Yang mengatakan demikian, sama seperti Anda mengenal pohon daripada buahnya, Anda dapat mengenal orang dari tindakannya. Just as you can identify a tree by its fruit, saudaraku. Saudara dapat mengenal pohon itu daripada buahnya. Ya, so you can identify people by their action. Sehingga kita dapat mengenal orang itu daripada tindakannya atau perbuatannya dalam kehidupannya sehari-hari, saudaraku. Iman secara teknis adalah kata benda, tetapi dalam kehidupan nyata itu adalah kata kerja, yaitu suatu panggilan untuk bertindak, a call into action. Suatu panggilan untuk kita bisa bertindak, yaitu melakukan sesuatu. Ya. Yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudaraku, ya, dalam setiap kehidupan kita, poin yang kedua maksud saya, yang kedua yaitu menjadi sesama yang baik. Kita tahu Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan dalam setiap pelayanannya, dalam penginjilannya, dalam dia menyembuhkan orang sakit, saudaraku, dalam dia juga membangkitkan orang mati. Ya, dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini, di mana kita bisa melihat Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa orang yang tahu tetapi tidak melakukan disebut sebagai orang yang tahu saja siapa sesamanya manusia. Sementara orang yang tahu lalu melakukannya disebut orang yang mengerti siapa sesamanya manusia. Perintah yang pertama dan terutama, yaitu yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bahkan seluruh Alkitab, yaitu mengandung daripada setiap perintah ini, di mana kita harus mengasihi Tuhan. Itu yang terutama, saudaraku. Dan yang kedua dikatakan apa? Mengasihi sesama kita. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Dan kita boleh mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Sebagai orang percaya yang memiliki kehidupan yang seimbang antara iman dan perbuatan, maka salah satu yang harus kita bangun yaitu menjadi sesama yang baik. Yakobus memberi teguran kepada mereka yang hanya menjadi pendengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan. Dalam konteks dan landasan inilah surat Yakobus dibuat. Karena itu salah satu sikap yang harus kita bangun dalam melakukan firman Tuhan adalah memiliki belas kasihan seperti Yesus, saudaraku. Ya, seperti orang Samaria yang baik hati itu, selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan dalam dia menolong atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga yaitu menjadi teladan. Katakan menjadi teladan. Amin, saudaraku. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah
mati, sia-sia. Definisi arti kata mati di sini yaitu tidak berguna, tidak efektif, tidak menguntungkan, saudaraku. Ya, bahkan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Inggris juga dikatakan berarti tidak ada, saudaraku. Ya, tapi definisi mati atau tidak berguna, tidak produktif, tidak efektif, itu tidak berarti tidak ada. Ya, iman itu harus ada dahulu sebagai suatu landasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar atau namanya good works, saudaraku, pekerjaan yang baik, saudaraku. Karena itu Tuhan ingin agar kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik berdasarkan iman yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita mulai bertindak dengan perbuatan kita, saudaraku. Ini penting untuk kita lakukan, memberi makan seseorang, membantu menghilangkan rasa lapar mereka. Bahkan memberikan pakaian, membantu mereka menjaga mereka tetap hangat, saudaraku. Jadi pekerjaan-pekerjaan baik itu menguntungkan kita dan juga menguntungkan orang lain. Dengan cara ini kita bisa menjadi terang bagi sekeliling kita dan membawa pesan Kristus, kabar baik tersampaikan lewat perbuatan kita. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Menjadi contoh dari apa yang Alkitab ajarkan adalah hal yang tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Kalau kita mau berusaha, saudaraku, kalau kita mau melakukan, kalau kita mau taat, ya Tuhan mengajar kita untuk kita mulai belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Kalau kita setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan kita. The more you practice the Bible, the more people see the message, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Ya, semakin banyak kita menghidupi firman Tuhan itu atau melakukan firman itu, semakin banyak orang bisa melihat pesan Tuhan melalui lewat kehidupan kita, saudaraku. Ini penting untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Akhir kata saya mengatakan demikian. Benih yang kita tabur hari ini, perhatikan, saudaraku, menentukan buah yang akan kita tuai kemudian, saudaraku. Ya, saya ulangi lagi, benih yang kita tabur, ya, baik itu perbuatan baik kita, sesuatu yaitu yang baik yang kita lakukan untuk orang lain, saudaraku, yang kita tabur hari ini akan menentukan buah yang akan kita tuai esok hari. Ada amin, saudaraku. Karena itu saya mengajak untuk jemaat Tuhan, mari kita ambil kesempatan ini dalam setiap kehidupan kita untuk kita memiliki iman, ya, memiliki iman seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, aku bisa berkata kepada gunung yang ada di hadapanku untuk beranjak dan tercampak ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Amin, saudaraku. Mari kita lakukan hal-hal yang sekecil apapun kepada seorang saudara kita yang membutuhkan dengan kita mengulurkan tangan kita, yaitu iman harus disertai dengan perbuatan kita. 3 hal ini kita perhatikan yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang baik. Amin. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang menjadi batu sandungan untuk orang lain, menjadi celah bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tapi biarlah menjadi orang Kristen yang baik, saudaraku, yang bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan yang kedua, yaitu kita harus menjadi sesama yang baik. Amin, saudaraku. Ya, sesama yang baik seperti seorang Samaria yang baik hati. Bagaimana kita bisa memiliki belas kasihannya daripada Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan kita. Dan yang ketiga, kita harus menjadi teladan, menjadi good example, ya, menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita, sehingga enggak ada celah orang lain bisa mencelah kita, karena kita yaitu beriman, artinya iman disertai dengan perbuatan, di mana kita melakukan hal-hal yang baik untuk menolong orang lain. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, ya. Amin, saudaraku. Mari kita akan berdoa sebentar. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan.
Engkau mengajar kami bagaimana kami memiliki iman. Iman yang bukan cuma sekedar kata-kata saja, tapi iman yang disertai dengan perbuatan. Di mana word sing with faith. Perbuatan itu sinkron atau selaras atau seiring dengan iman. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa, untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi orang Kristen yang baik Tuhan. Jangan sampai hidup kami menjadi batu sambungan untuk orang lain ya Tuhan Yesus. Tapi bila hidup kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Kami ingin menjadi sesama yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan kami. Seperti orang Samaria yang baik hati ya Tuhan. Terima kasih, bahkan Tuhan Engkau boleh pakai juga hidup kami agar kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Amin. Saudaraku. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah, kepala keluarga atau care group leader yang ada, ya saudara, kita akan bersama-sama, saudara bisa bagikan roti dan anggur itu dengan anggota keluarga saudara. Kita ambil bagian bersama-sama dalam perjamuan kudus pada hari ini yang boleh mendatangkan berkat bagi setiap kita, saudaraku. Saudara siap semua? Ya, mari saudaraku ya, kita mulai persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sehingga perjamuan kudus ini boleh sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar bagi setiap kita yang percaya, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku ya, saya ajak untuk setiap kita masing-masing pada saat ini untuk bisa mengambil roti yang ada pada saat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita akan berdoa, saudaraku. Ya, saya percaya ya, roti ini yang kita pegang di tangan kanan kita melambangkan tubuh Kristus, di mana tubuhnya yang dia pecah-pecahkan bagi kita membuktikan dia sudah menjadi teladan yang sejati. Dia sudah membagi-bagikan hidupnya, bahkan Tuhan mengorbankan nyawanya, dia mati bagi kita. Tubuhnya hancur, saudaraku, agar kita juga boleh mengingat akan dia, yaitu mengingat akan pengorbanannya, akan apa yang dia lakukan. Dia membagi-bagikan hidupnya untuk orang lain, saudaraku. Demikian juga Tuhan ingin agar kita juga bisa membagi-bagikan hidup kita untuk orang lain. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi setiap kami, agar kami juga boleh memecah-mecahkan hidup kami. Kami boleh membagi-bagikan hidup kami untuk orang lain, untuk saudara kami Tuhan yang membutuhkan kami ya Bapa. Pakai hidup kami, buat hidup kami berarti bagi-Mu dan bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita boleh mengangkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita, dan kita juga boleh mengucap syukur atasnya. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan. Darah perjanjian baru yang memberikan kehidupan kami. Darah-Mu Tuhan yang mengampuni segala dosa kami. Darah-Mu yang membebaskan kami dari segala penyakit, segala macam kutuk. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk darah-Mu ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Anggur ini yang melambangkan darah-Mu memberikan kehidupan bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja saudara. Mari saja kita boleh ambil waktu sejenak menyembah Tuhan, mengucap syukur, berdoa
apa yang menjadi kerinduan hati saudara dan doa-doa saudara nyatakan bersama-sama pada saat ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan dalam setiap hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati kami dan doa kami Tuhan, Engkau menjawab ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, hamba berdoa pemulihan-Mu boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, baik untuk setiap tubuh kami Tuhan, bahkan juga untuk pemulihan untuk setiap keluarga kami. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan anak dengan orang tua dipulihkan Tuhan, keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan yang boleh melindungi kami ya Bapa. Pada waktu kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami percaya Tuhan, malaikat maut Tuhan pass over us, melewati rumah kami Tuhan, tidak memasuki rumah kami, tapi melindungi kami Tuhan Yesus. Engkau dengan darah-Mu ya Bapa. Darah-Mu mengcover seluruh kehidupan kami, anggota keluarga kami, sehingga kami boleh terhindar dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan segala macam virus corona pun tidak akan menjamah rumah kami, tidak akan menjamah keluarga kami, tidak menjamah hidup kami Tuhan Yesus. Tapi Engkau menjaga, melindungi kami dengan darah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan angkat tangan kita boleh menerima berkat Tuhan pada saat ini. Ya, kita mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ya, Bapa Surgawi, Tuhan, terima kasih untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Engkau, berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, meteraikan firman-Mu, ukirkan dalam hati kami ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Tuhan, Engkau menjaga mereka, Engkau memelihara setiap kehidupan mereka. Berkati keluarga demi keluarga, setiap jemaat Tuhan yang ada Tuhan di rumah-rumah, Tuhan berkati dengan pelindungan, dengan pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan daripada umat-Mu pada hari ini Tuhan, Engkau cukupi ya Tuhan Yesus. Terima kasih pakai gereja-Mu untuk mengulurkan tangan melalui ajaib peduli COVID-19 ini ya Tuhan, memberikan makan Tuhan Yesus, memberikan sembako kepada jemaat-Mu yang membutuhkan, bahkan kepada orang-orang lain di komunitas kami yang membutuhkan. Pakai gereja kami untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai hidup kami dan keluarga kami juga menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau nanti kami juga ingin memberikan persembahan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik. Bahkan setiap persepuluhan yang kami boleh kembalikan ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you all. Bye-bye. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Pastor Indra Effendi. Dan kita percaya firman yang disampaikan dapat membangun kita semua, dapat tertanam,
bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu beberapa hari belakangan pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam hal ini bertujuan untuk memberantas dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat bekerja sama. Mari kita dukung kebijakan ini dan kita percaya pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Minggu depan kita akan tetap melaksanakan AFJF Padang Online Service melalui YouTube channel AFJF Padang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 10 nanti, ibadah AFJF Kids akan dilaksanakan bersama melalui YouTube channel AFJF Kids. iCare akan tetap dilaksanakan secara online dengan cara menghubungi iCare leader yang ada. Di minggu ini, doa malam akan tetap dilaksanakan dan untuk informasi berikutnya akan diupdate melalui WA Group AFJF Padang. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, serta ucapan syukur, dapat melakukan transfer melalui rekening AFJF Padang atau memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya kepada Yolanda atau Ibu Elsie serta menginformasikannya kepada Pastor Daud. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sepanjang minggu ini mari tetap andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita dan God bless you.